Corner Radio Bisnis Pas FM. Mitra bisnis, kembali saya Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Edi Setiawan. Bila seseorang memiliki tanah tahun 2011 pada teks amnesti jilid 1 tahun 2016 belum dilaporkan, juga pada teks amnesti jilid 2 tahun 2022 belum dilaporkan, apakah ada kadaluarsa dan apakah ada sanksi pidana? Tindakan apa yang perlu dibuat terkait hal tersebut? Baik, Pak Edi Setiawan, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Sesantolihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Untuk wajib pajak ya yang sudah pernah mengikuti pengampunan pajak jilid pertama ya, yang tahun 2016 yang lalu, apabila ditemukan data atau informasi ya yang mana terdapat harta yang belum dilaporkan di dalam surat pernyataan harta pengampunan pajaknya itu, maka hartanya itu dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dan juga ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak penghasilan yang kurang dibayar tersebut. Nah, kalau kita lihat aturannya itu di pasal 18 di Undang-Undang Pengampunan Pajak. Nah, memang sebenarnya pemerintah juga memberikan ruang bagi peserta pengampunan pajak yang tahun 2016 yang lalu apabila di sini terdapat harta yang memang belum dilaporkan atau terlewat gitu ya pada saat waktu pengampunan pajak 2016 yang lalu. Nah, pemerintah ada menyelenggarakan program pengungkapan sukarela. Nah, atau dikenal masyarakat mengenalnya Tax Amnesty Jilid kedua. Tax Amnesty Jilid kedua ini memang dicanangkan oleh pemerintah yang berlaku sejak 1 Januari 2022 lalu, tapi memang sudah berakhir ya di tanggal 30 Juni 2022. Nah, jadi untuk aset tanah yang memang dibeli di tahun 2011 bagi wajib pajak yang pernah mengikuti pengampunan pajak 2016 itu masih bisa ditagih ya, masih bisa ditagih oleh otoritas pajak. Memang lain halnya nih apabila wajib pajak dia tidak mengikuti tax amnesty jilid pertama kemarin. Ada di aturan di pasal 18 ayat 2 di Undang-Undang Pengampunan Pajak, di situ mengatur mengenai daluarsa ya, daluarsa atas perolehan harta dari periode 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. Jadi untuk wajib pajak yang tidak ikut tax amnesty ya, itu ada daluarsanya. Apa ya, paling lama kapan? Paling lama 3 tahun sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak ini mulai berlaku. Artinya apa? Artinya bagi wajib pajak yang tidak ikut tax amnesty setelah 3 tahun sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak itu, yaitu sejak jadi mulai 1 Juli 2019 ya, itu berlaku ya, mulai berlaku mengikuti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, jadi karena di sini kalau misalkan kalau ada aset ya, yang mana aset itu diperoleh di tahun 2011, itu sudah melewati daluarsa ketetapan pajak dan penagihan pajak ya, yang mana 5 tahun. Dan juga sudah melewati juga daluarsa penyidikan ya, daluarsa penyidikan pajak itu 10 tahun. Jadi sudah melewati. Kalau bagi wajib pajak yang tidak ikut tax amnesty ya, yang tidak ikut tax amnesty itu sudah aset yang tahun 2011 itu sudah melewati daluarsa ketetapan pajak dan penagihan pajak yang 5 tahun itu, dan juga melewati daluarsa penyidikan ya yang 10 tahun. Nah, memang terlihat memang agak terkesan tidak adil ya apabila jadi wajib pajak yang pernah ikut tax amnesty sama yang tidak ikut tax amnesty. Di sini kalau yang pernah ikut tax amnesty artinya atas hartanya itu sampai kapanpun itu tidak ada daluarsanya. Nah, sedangkan untuk wajib pajak yang tidak ikut tax amnesty itu dia ada daluarsa ketetapan pajak, ada daluarsanya, ada daluarsa ketetapan pajak dan daluarsa penyidikan pajaknya. Jadi mengikuti Undang-Undang KUP, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi untuk aset yang dibeli di tahun 2011 ya, itu tetap bisa ditagih oleh otoritas pajak. Terus solusi bagaimana nih agar harta tanah itu tidak dikenakan sanksi 2%? Nah, jadi di sini untuk wajib pajak yang pernah mengikuti tax amnesty jilid pertama, tapi ternyata dia ada aset ya yang mana belum dilaporkan, ya terlewat misalkan ya, yang mana dibeli di tahun 2011, itu bisa mengikuti program Paspinal ya, program pengungkapan aset sukarela. Tujuannya apa? Tujuannya ini untuk mengakomodir nih
kasus-kasus seperti yang dialami oleh wajib pajak yang pernah mengikuti tax amnesty jilid pertama dan PPS ya, tax amnesty jilid kedua, tetapi dia masih ada harta yang diperoleh dari 1 Januari tahun 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan gitu. Nah, karena di sini untuk perolehan hartanya itu di tahun 2011 ya, maka wajib pajak bisa mengikuti Pasminal. Ya, Pasminal ini masih berlaku sampai sekarang ya. Jadi program Pasminal ini berlaku sejak disahkan, yaitu sejak tahun 2017 ya, sampai sekarang masih berlaku dan bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak. Nah, sepanjang otoritas pajak belum menerbitkan surat perintah pemeriksaan pajak. Nah, jadi untuk wajib pajak solusinya ikut Pasminal ya. Jangan sampai otoritas pajak menerbitkan dulu surat perintah pemeriksaan pajak. Nah, ini artinya sudah tidak bisa ikut lagi, sudah tidak bisa ikut Pasminal seperti itu. Nah, jadi untuk Pasminal ini ya, pengungkapan aset secara sukarela itu menggunakan tarif pajaknya PPh final ya. Jadi bisa siapa saja yang bisa memanfaatkan Pasminal ini ya. Jadi bisa wajib pajak orang pribadi ya, wajib pajak badan maupun wajib pajak tertentu. Untuk wajib pajak tertentu ini yaitu siapa saja. Nah, jadi wajib pajak tertentu ini adalah orang pribadi atau badan yang mana dia memiliki omset atau pekerjaan bebasnya itu sampai dengan 4,8 miliar. Nah, jadi ini untuk WP UMKM, untuk wajib pajak tertentu ini. Dan juga karyawan juga bisa, ya. Karyawan sepanjang memang dia penghasilannya itu ya selama setahun tidak sampai dengan 632 juta. Nah, ini masuk kategori wajib pajak tertentu. Karena untuk kategori ini ada perbedaan tarif ya, perbedaan tarif untuk PPh final, untuk Pasminal ini ya. Jadi untuk wajib pajak tertentu itu dikenakan tarifnya adalah 12,5% ya. Jadi untuk WP UMKM apabila dia mau mengikuti Pasminal ya, memang di sini mengikuti Pasminal atau memang karyawan memang penghasilannya tidak lebih dari 632 juta selama setahun, itu tarifnya adalah 12,5%. Nah, sedangkan untuk wajib pajak badan itu dikenakan 25%. Nah, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi itu dikenakan 30%. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Susanto Lihin. Semoga bermanfaat untuk Pak Edi dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.